Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Skadivani dari Prodi Teknologi Pakan Ternak dengan NRM 0307200072. Di sini saya akan berkultum tentang iman yang hak. Kita sebagai orang yang memeluk agama Islam tidak boleh berpuas diri dengan predikat seorang muslim, karena keislaman tidak cukup untuk dapat menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan di dunia. Keislaman juga belum tentu dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Hanya orang-orang yang beriman sejati yang mendapatkan janji-janjinya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimanakah kriteria atau ciri-ciri orang yang beriman yang sering disebut Allah dengan mesra? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah yang Maha Pengasih telah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa seorang mukmin yang hak, yang tulen, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Hatinya gemetar bila disebutkan asma Allah. Gemetarnya disebabkan karena banyak hal. Karena kagum dan takluk kepada kebesarannya, kebesaran dan kemuliaan zat, sifat serta perbuatannya. Bisa juga karena takut dengan siksa api neraka yang sangat pedih dan teringat dosa dan kebodohan yang telah dilakukannya di dunia. Bisa juga gemetar karena berharap mendapatkan karunia surga dunia maupun akhirat. Terkadang gemetar haru karena sifat kasih sayang dan pengampunannya, ataupun gemetar karena melihat kebesaran ciptaannya. Asma Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sering disebut 99 Asma'ul Husna, bahkan lebih dari itu, menunjukkan sifat-sifat Allah yang agung yang wajib kita ketahui, fahami, dan maknai dan hayati maknanya. Ayat dalam Al-Quran, ayat dalam bahasa Arab artinya bukti. Orang-orang yang imannya tulen bila di hadapannya dibacakan ayat Al-Quran atau bukti akli berupa demonstrasi kebesaran Allah dalam penciptaan makhluk-makhluknya, maka bibirnya akan mengucapkan Subhanallah. Bila membaca Al-Quran yang menyebutkan janji-janji Allah, maka keimanannya akan semakin bertambah, semangat hidupnya akan semakin membara, dan giat beramal solih. Dan bila dia melihat kebesaran Allah dalam penciptaan langit, bumi, jagat raya, alam semesta, maka dia akan semakin tunduk dan kagum pada kuasa Allah. Bahkan ketika dia melihat betapa sempurna dan hebatnya pasukan-pasukan Allah yang berupa misalnya lebah-lebah dan madu yang dihasilkan, maka dia akan semakin kagum dengan kuasa Allah. Hari-hari orang beriman tidak ada yang pernah menjemukan. Setiap detik yang dilalui dipakai untuk melihat demonstrasi kekuasaan Allah, bertafakur, dan kemudian bertasbih kepada Allah. Itu semua akan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Bagi orang yang imannya hak, tidak pernah ada rasa takut dan gentar menghadapi pernak-pernik dan badai di dalam kehidupan dunia. Ketergantungan kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi dan menuntunnya menjadikan langkahnya pasti untuk menapaki roda kehidupan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu bagi tiap-tiap sesuatu. Putus asa tidak ada di dalam kamus hidupnya. Hidup dijalani dengan lapang dan mudah karena jalan keluar dalam setiap masalah insya Allah ada. Dan rizki juga sudah ditanggung oleh Allah Wajalla. Yang keempat yaitu mendirikan sholat. Mereka ini adalah orang-orang yang gandrung sholat. Sholat menjadi obat segala masalah kehidupan. Persis seperti apa yang disabdakan junjungan kita Rasulullah SAW, yang artinya apabila engkau mempunyai masalah maka sholatlah sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Mereka ini bukan sekedar melakukan sholat tapi mendirikannya, menjaga rukun-rukunnya, waktunya, sunnah-sunnahnya, dan juga kekhusyukannya. Sholat merupakan saat-saat yang indah bermujanat kepada Allah, mengadukan beban hidup, memohon kemudahan hidup di dunia dan juga kemuliaan hidup di akhirat. Sholat tidaklah menjadi beban bagi mereka, bahkan sholat merupakan saat beristirahat dari keruwetan hidup. Dan tepatlah sabda Rasulullah saat menyuruh Bilal azan dengan berkata, "Wahai Bilal, berilah istirahat kepada kita semua." Dan bukti mereka mendirikan sholat adalah akhlaknya di luar sholat. Mengapa? Karena sholat itulah yang menghalangi kita berbuat maksiat dan mungkar. Semakin baik mutu sholat, maka semakin tinggilah akhlak seseorang. Yang kelima yaitu menafkahkan rizki yang dipunyai. Ciri-ciri terakhir seorang mukmin yang tulen adalah mudahnya dia bersedekah. Baginya harta karunia Allah hanya yang ada di dalamnya adalah hak fakir miskin. Sedekah adalah tanda syukur kepada Allah karena diberi kelapangan dalam harta. Tapi dia juga bersedekah dalam keadaan sempit karena jalan kemudahan akan datang dengan derasnya sedekah. Hati orang mukmin tidak terikat oleh harta yang dimiliki. Hartanya diletakkannya di tangan bukan di hati. Demikianlah ciri-ciri orang mukmin yang tulen. Dan mukmin sejati inilah yang mendapatkan janji Allah, yaitu kemuliaan derajat, pengampunan dosa-dosa, dan rizki yang halal dan berkah. Semoga bahasan ini bisa menjadi jalan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mempunyai 5 ciri-ciri di atas? Bila sudah, kita harus mensyukuri dan meminta Allah mengekalkan sifat-sifat mulia ini dalam diri kita. Bila kita belum memiliki 5 ciri-ciri ini, maka kita perlu berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi seorang mukmin sejati yang dicintai Allahu Rabbi. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.